Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, setelah itu semua dilakuin ya guys ya, yang tahap-tahap sebelumnya tuh, kamu bisa cek ke video-video sebelumnya. Di sini aku mau ngingetin buat lakukan apa yang perlu kamu lakukan sambil belajar. Kenapa? Karena untuk bisa memiliki karir itu kan aku udah sempat ngobrol kalau karir itu long term ya. Gimana sih nulis karir? Ya Tuhan, tulisan gue jelek amat. Karir. Nah, gini. Ini tuh long term kan. Nah, setelah kamu bisa nentuin titik awalnya, titik awal, terus checkpoint, atau di sini starting line ya. Terus ada titik akhir, dan di sini ada apa namanya ini? Finish line. Kamu mau berkarir sebagai copywriter dengan gaji let's say 2 sampai 3 juta selama 0 sampai 4 tahun pertama. Terus checkpointnya di sini copywriter. Di sini let's say 5 sampai 7 juta dari 5 sampai 7 tahun. Or 5 sampai 7 tahun. Terus di sini titik akhirnya adalah copywriter yang di sini let's say gajinya 10 sampai 12 juta dengan pengalaman 8 sampai 10 tahun plus. Nah, untuk bisa punya karir, it means kamu perlu lalui dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dari sini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari 0 tuh kamu harus laluin tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 sampai nanti di sini finish gitu. Sampai plus-plus di sini. Dan objektif kamu kan berkarir 10 tahun di dunia copywriting. Jadi ya kamu harus beneran kerja. Entah itu nanti kerjanya sama orang, entah itu nanti kamu nge-freelance, entah kamu bikin perusahaan sendiri, entah kamu bikin online course dan kamu jatuhnya jadi ngajarin orang. Tapi yang jelas selama 10 tahun ini kamu in touch terus sama yang namanya copywriting. Karena kemampuan kamu udah ada di situ. Jadi ketika kamu in touch terus sama dunia copywriting memang gak akan mudah, jelas. Mungkin bakal ngalamin yang namanya bosen. Mungkin di tahun ketiga aja udah mulai bosen. Di tahun ke-6 udah mulai burn out. Kayak anjing kerjaan aing nulisin nulisin iklan mulu perasaan, tapi udah emang kerjaannya copywriting gitu ya. Salah satunya adalah nulisin iklan, meskipun nggak harus selalu nulis iklan ya. Copywriting itu luas guys, kamu boleh cari tahu. Di sini juga perlu kamu garis bawahi bahwa pas momen dimana kamu cari pekerjaannya, di situ juga bisa cari job desknya, job speknya dan segala macam yang mungkin nanti bakal aku jelasin di video-video selanjutnya. Jadi subscribe dulu aja. Nah, terus kayak udah berjalan menuju tahun ke-9 kayak
sampai kamu nganggap bahwa geblek kerja di copywriting gini banget, kayaknya gue udah nggak cocok kerja sebagai copywriting. Karena selama 9 tahun terakhir nih kamu kerja tuh kayak aduh, apa emang kerjaannya yang copywritingnya yang nggak cocok, atau tempat kerjanya gue yang nggak cocok, atau emang challenge kerjanya yang udah nggak ada, atau apa gitu kan, atau emang penghasilannya yang kurang, atau apa gitu. Sampai pada akhirnya di 10 plus plus ini ya, pada akhirnya kamu mau dan kamu bisa gitu untuk mempertahankan selama 10 tahun plus plus ini, ya dikembaliin lagi ke apa coba? Ke alasan, guys. Gitu. Apa alasannya untuk kamu bisa bertahan selama 1 tahun? Alasan apa yang bisa bikin kamu bertahan selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, bahkan plus-plus lebih dari 10 tahun. Ngerjain satu kerjaan yaitu nulis copywriting. Gitu. Dan ini based on alasan doang, guys. Jadi pastiin kamu punya alasan yang kuat, karena untuk bisa bertahan selama 10 tahun plus berkarir di dunia copywriting itu nggak mudah gitu. Nah, jadi kesimpulannya aku bisa bilang dengan pertama, cari dulu alasannya, cari tahu alasan buat bisa dapetin kekuatannya. Kekuatannya ada 3 kan. Di sini kekuatan buat mulai, bertahan, dan mengakhiri. Gitu. Terus yang kedua, urai kemampuan kamu. Urai kemampuan kamu. Yang ketiga, cari tahu profesi atau bidang pekerjaan apa yang cocok sama kemampuan. Yang cocok sama kemampuan kamu. Yang keempat, tentukan bidang karir atau profesinya. Gitu ya. Terus yang kelima, tentukan titik mulainya di mana. Mulai, checkpointnya, sama finish line-nya. Dan yang terakhir, do the deeds-nya. Do the deeds. Jalanin dan laluin semua hal yang harus dilaluin. Karena poin terakhir ini nih yang penting. Poin terakhir ini yang penting. Jalanin dan laluin semua hal yang harus dilaluin. Kalau kamu niat untuk berkarir selama 10 tahun sebagai seorang copywriter, means kamu harus mau mulai dari berkarir di 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, harus mau, maksa banget ya. But kamu perlu punya alasan atau kekuatan yang cukup kuat untuk bisa mempertahankan bisa sampai 10 tahun dan dapat gaji sekitar 10 sampai 12 juta sebagai seorang copywriter. Gitu, guys. Coba apa yang kamu pelajari tulisin di komentar. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.